Oke, izin memulai teman-teman. Udah jam 9.35 waktu laptop saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pertama-tama atas nama NQA, saya mengucapkan terima kasih teman-teman udah join di pagi hari yang luar biasa ini, di mana ini hari libur ya. Mungkin sebagian orang sibuk dengan aktivitas liburannya, ada yang berolahraga atau kumpul, ada yang nyantai-nyantai, dan lain-lain. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang udah join ya, meluangkan waktu untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pembicara yang luar biasa juga hari ini, yang akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Yang hari ini akan memberikan informasi adalah Pak Subkan ya. Oke, saya kasih informasi sedikit mengenai NQA. Zoom kita atau webinar kita, teman-teman nanti akan di mute ya, tapi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau via chat terlebih dahulu, nanti tim akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semua ya. Tolong gunakan nama yang sesuai dengan namanya masing-masing. Mungkin kemarin digunakan anaknya atau digunakan pasangannya, tolong di rename sehingga nanti komunikasinya akan pas ya, menggunakan nama yang pas. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan background yang sama seperti kita, silakan ya, nanti bisa download di chat agar foto bersama di akhir session nanti akan lebih seragam. Oke, cerita sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Bisnis utama kita adalah menerbitkan sertifikat ISO setelah kita lakukan audit dan rekomendasi kepada sebuah perusahaan. Ya, ini bisnis utama kita, namun kita juga punya divisi assessment. Ya, outputnya bukan sertifikat, lebih ke internal report yang lagi rame saat ini untuk assessment. Contohnya di cyber security assessment kayak pentest, VA, kemudian ada di energi juga energi audit dan lain-lain, itu masuk ke divisi assessment. Dan kita juga punya divisi ketiga, yaitu divisi pelatihan yang fokus ke pelatihan-pelatihan. Salah satunya produknya adalah webinar kita, free webinar pagi hari ini, dan ada event-event pelatihan yang berbayar, bisa certified nasional maupun certified internasional. Yang lagi ramai juga sama, banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan cyber security ya saat ini. Oke, terakhir kita punya divisi software, kita jualan beberapa software yang kita jual related ke produk ISO, sehingga teman-teman menjalankan ISO-nya lebih mudah ya dengan mobile base, kemudian paperless dan lain-lain untuk mengurangi dokumentasi dan lebih memudahkan komunikasinya. Kita udah 37 tahun di bisnis ini dengan menerbitkan 60.000 sertifikat di seluruh dunia. Kita beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia dan hasil survei kepuasan pelanggan, klien cukup happy dengan layanan yang diberikan oleh NQA. Nah, ini wajib saya informasikan ke teman-teman yang udah hadir atau yang pertama kali ikutan webinar NQA. Event ini gratis alias free alias tidak berbayar ya. Jadi silakan ajak teman-teman semua untuk ikutan free event ini karena intinya awalnya adalah untuk sedekah ilmu ya. Ya, namun ada namunnya jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat ya, kemudian ingin mendapatkan e-materialnya, nanti materialnya teman-teman akan lihat ya punya Pak Subkan, isinya daging semua. Kemudian ada 3 e-book juga ya yang related dengan topik yang akan dibahas hari ini. Dan juga bisa mendapatkan rekamannya. Mungkin teman-teman ada yang kelewatan atau ingin men-sharing ulang ke teman-teman yang lain, ya, ada rekaman juga. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi. Ya, investasinya nggak besar, hanya Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke panitia untuk daftar mendapatkan keempat item yang di atas, ya. Ini e-booknya ya. Jadi teman-teman bisa peroleh e-book ini dan bisa baca-baca e-book ini. Teman-teman yang suka baca bisa mendapatkan e-book tersebut. Oke, ini topik kita hari ini ya, leading HR for safety ya. Jadi dengan penerapan ESG yang terintegrasi mewujudkan SDM dan perusahaan unggul berwawasan global dan berdaya saing ya. Pembicaranya adalah Insinyur Subkan STM SDA IPU. Waduh, gelarnya panjang banget ini ya. Kita langsung sapa saja ya pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini, Pak Subkan. Bro Subkan, silakan Bro Subkan. Ya, Brother Novian, terima kasih atas waktunya dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang seluruhnya saja sangat kami hormati. Apakah bisa langsung kita mulai diskusinya? Lanjut, lanjut Baik, Coach. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, tentu tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin dibantu share screen oleh panitia dan saya sampaikan di awal bahwa ini sifatnya adalah sharing informasi dan juga diskusi ya. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau mengoreksi atau bahkan memperbaiki sangat dengan senang hati karena bagi kami tentu wadah ini dijadikan sebagai wadah silaturahim cross improvement dan cross learning ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung ke materi ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah
bagaimana pengembangan SDM unggul berbasis daya saing dan khususnya yang berfokus pada keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan bisnis ya. Saya tentu senang bisa diskusi beberapa kegiatan yang juga kami isi rutin di Island Property ini miliknya iBlooming platform digital learning di Singapura ya, dengan beberapa pemilik perusahaan ternama nih seperti pengembang top 5 di Indonesia di Singapura, pemilik majalah-majalah properti dan sebagainya, ini termasuk building management kami juga aktif. Nanti mudah-mudahan dalam sesi-sesinya juga sama nih Pak Novian, tidak berbayar ya, hanya memang ada beberapa ketentuan yang mesti diikuti baik dari registrasi dan sebagainya. Ya, masuk ke informasi sharing yang pertama ya. Di BUMN dan di ASN hampir mirip nih, core value-nya adalah akhlak ya. Kalau di BUMN akhlak, kalau di ASN berakhlak ya. Bernya itu berorientasi layanan kalau di ASN atau PNS gitu ya, aparatur sipil negara. Kalau di BUMN akhlak. Akhlak ini sekilas pasti Bapak Ibu juga sudah hatam, mungkin ada yang sudah memahami secara detail, yaitu kolaborasi antara soft skill, hard skill, dan juga lain-lain yang mendukung ya, di mana diksinya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu ini bisa diusulkan untuk menjawab tantangan kita saat ini dan ke depannya ya. Di korporasi juga sangat ditekankan bahwa leadership corporate value itu miliknya seluruh karyawan ya, bukan miliknya para manajemen mulai dari middle sampai top saja, tapi ini personal personal komitmen ya dari semua untuk melakukan ini secara terang, secara clear dan lain sebagainya. Karena di beberapa ketentuan juga seperti strategi strategi penerapan, strategi perencanaan dan juga internalisasi organisasi juga diperlukan ya. Dan yang tidak kalah penting sih dalam leadership itu adalah ini ya, perencanaan yang terukur, kemudian mapping yang terbaca dan terimplementasi secara komprehensif, organisasi yang sesuai atau satu garis lurus dan satu visi misi. Lalu yang tidak kalah penting adalah eksekusi yang fundamental, jadi tidak hanya teori tapi ya eksekusi juga di drive gitu ya, dan juga monitoring yang berkesinambungan. Nah ini yang mungkin perlu kita diskusikan nantinya gitu, bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan ini semua secara efektif dan efisien tentunya ya. Dalam beberapa literatur kita lihat ini sekilas adalah kategori ya, bagaimana hasil asesmen calon pimpinan di BUMN kebanyakan atau yang secara rata-rata ya. Kalau kita lihat di sini yang masih perlu di apa namanya di drive terus adalah yang angkanya di bawah rata-rata nih. Misalnya integrity. Padahal integrity itu nomor satu tuh harusnya tinggi semua gitu ya. Misalnya ada 10 unit kompetensi, kalau integritinya kurang dari standar, misalnya standarnya 80% atau 90% gitu ya. Walaupun 9 atau 11 lainnya itu masuk, perlu dikasih catatan tuh, diluluskan, disarankan atau tidak diluluskan atau tidak disarankan gitu. Karena krisis integrity secara assessment gitu ya. Terus yang kedua adalah entusiastik ya, rasa dia punya semangat kerja, punya inspirasi kerja, bisa mempengaruhi kebaikan bagi sekitarnya dan sebagainya. Ini juga lumayan kecil ya. Lalu empowering itu yang paling kanan itu juga di bawah rata-rata ya. Empowering itu padahal leader ya harus bisa mengempower sekitarnya gitu ya, harus bisa mengenergize kebersamaan, penguatan, gotong royong dan sebagainya. Gitu. Kalau leadernya nggak bisa kan ya sulit, nanti ujung-ujungnya managingnya by high effort atau high cost gitu ya. Itu pun belum tentu best profit atau best revenue gitu kan. Kemudian kita lihat yang kecil lainnya adalah building business partnership ya. Ya udah, kacamata kuda kalau kita bisnisnya HR ya komunitasnya di HR saja. Contoh yang paling sederhana adalah teman ngopinya ya. Kalau teman ngopinya itu dari Senin sampai Jumat Pak Novian terus atau organisasi under Pak Novian ya nggak maju-maju gitu. Kalau bisa dijadwal Senin Pak Novian, Selasa nanti Pak Leo ketuanya Abjasi, terus nanti Rabu sama Pak Kiat Maja ketuanya Kamselindo misalnya. Nah itu baru ciri-ciri building business partnership mulai berjalan tuh. Ketika kita ngopinya hanya dengan itu-itu saja, bahkan ngopinya yang tidak dipikirkan cara mendapatkan profitabilitas baik
tangible maupun intangible, ya nanti akan sia-sia. Ada sih manfaatnya, tapi ya tidak berefek langsung secara cepat kepada lembaga atau institusi atau korporasi. Kemudian yang kecil berikutnya adalah business acumen dan juga driving execution tuh. Driving execution itu juga masih di bawah rata-rata, padahal pemimpin di organisasi dari mulai level middle sampai up itu kunci terjelas yang bisa dilihat adalah bagaimana cara dia mengeksekusi setiap pekerjaan ya. Pelan, lambat, gedebak-gedebuk atau bahasanya ugal-ugalan gitu ya. Kan cepat perlu, tapi terlalu cepat tanpa pertimbangan juga bahaya gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat yang gede itu managing stakeholder nih, karena kalau managing stakeholder itu udah kayak ngajarin ikan berenang ya. Dia udah tahu tuh caranya. Kalau mengopi ya ditanyain kopinya apa. Kalau ada sumber daya ya dibayarin gitu maksudnya. Dan lain-lain lah ya, itu kalau itu udah biasa. Terus yang tertinggi berikutnya adalah itu salah satunya visionary leadership ya. Visionary leadership itu memang cita-cita atau ide-idenya banyak, tapi ya tadi nggak, hampir sebagian besar kurang berjalan gitu. Nah, ini kira-kira presentase gap antara asesmen yang dibutuhkan dengan hasil standar yang diperoleh ya. Kira-kira seperti itulah. Oke, berikutnya nanti kita Nggak, bahas boleh satu-satu. bertanya nggak, Coach? Boleh, boleh, silakan. Oke, Kita di sini kan ini diskusi ya, kan monggo. 2012 2015 ya, Iya, mudah-mudahan iya, untuk yang sekarang-sekarang mungkin berubah ya coach ya, iya, iya, hasilnya, karena cukup sedih juga kalau bicara integritas itu hal yang paling rendah ya, Brother Subkan, karena kan kalau bicara tadi slide sebelumnya akhlak mungkin mayoritas itemnya itu adalah integritas mungkin ya, tapi ini kok integritas yang paling rendah, atau basicnya sebenarnya seorang leader kan emang di integritas ya. Tapi mudah-mudahan ada improvement untuk periode-periode berikutnya, mudah-mudahan ya. iya, iya. Pak, Baik. ini valid, bro. Monggo, monggo silakan, Oke, Pak silakan, Adrian. silakan. Kita Ini Silakan. diskusi valid, ya. ini valid, bro. Maka kita lihat hasilnya sekarang ini banyak yang ditangkap. Oh, oke, oke. Dengan siapa ini tadi? Pak Tritan ya, oke. Oh, Iya. berarti dengan data yang sekarang, ini terus diukur ke kondisi yang aktual saat ini, ya tadi Pak Tritan bilang ternyata banyak yang ditangkap gitu ya, mungkin bisa jadi ya, karena integritasnya hasil asesmen sebelum-sebelumnya menunjukkan item yang paling rendah nih. Itu Ini teman-teman, kita nggak bicara politis di sini, nggak kita apa-apa, nggak apa-apa. kita Cuman bicara maksud fakta ya. saya betul. Maksud saya ini kan menunjukkan hebat ya, Pak. Saya tadi juga bertanya-tanya kenapa 2012, 2015. Dan kalau ini benar dari data dari Coach, wah ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kita lihat dari awal efeknya sekarang gitu ya. Seolah-olah begitu ya. Seolah-olah begitu. Karena ini data ya. Kita bicara dari data gitu, Pak Novian. Izin. Terima Ya, kasih. siap, siap, Bro Tritan. Oke, izin saya komentari sedikit ya. Nanti kita lanjutin lagi supaya lebih panas, lebih anget diskusinya ya, Bang Novian ya. Jadi Lanjut. memang betul Pak, masalah integritas itu adalah hal yang perlu di treatment daily. Itu seperti perang gerilya ya Pak ya. Nggak ada kemenangan yang hakiki di situ Pak. Kita ngedrive integritas tuh menitan, detikan, jam-jaman gitu. Belum tentu pada 1 bulan sangat bagus, tapi hari pertama di bulan berikutnya pasti bagus itu. Itu kata kuncinya tuh formulasinya. Makanya angka-angka yang tersaji di depan ini juga basisnya adalah basis informasi. Kita tidak berani menyampaikan itu seperti apa, biarkan nanti masyarakat dan kita semua yang menilai gitu ya. Yang penting nanti ada diskusi yang positif untuk pengembangan ke depannya supaya lebih baik ke depan seperti apalah kira-kira gitu ya. Oke, jadi gini, ini sudah sangat dipahami familiar ya bahwa yang namanya kompetensi itu ada beberapa unit yang wajib hukumnya ya. Knowledge itu udah pastilah IPK, kemudian pemahaman tentang teoritis, tentang kajian, tentang telaah, benchmarking itu adanya di knowledge. Apapun ya, seseorang yang ahli dalam bidang tertentu juga wajib sekarang memahami atau mau tahu bidang yang lain ya, tapi tanpa mengesampingkan spesialisasi expertise-nya yang bersangkutan gitu ya. Yang kedua skill. Skill ini basisnya adalah basis lebih banyak soft skill ya, lebih banyak. Tapi hard skill juga perlu seperti kemampuan analitik, kemampuan teknis. Soft skill-nya ya kemampuan mengkolaborasi, kemudian kemampuan berkomunikasi, problem solving, gabungan antara hard dan soft skill tuh di problem solving dan sebagainya, leadership skill gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi kita percaya nggak percaya atau sadar nggak mau setuju atau tidak setuju gitu ya. Intinya sesuatu yang berbasis soft skill itu harus kuat dulu hard skill-nya. Kita mau bicara komunikasi yang canggih pun harus tahu ilmunya komunikasi gimana gitu loh ya. Makanya saya kurang setuju kalau bicara soft skill tuh murni soft skill. Kita baru bisa melakukan soft skill yang efektif kalau hard skill-nya juga
udah diberikan gitu loh, dan udah dilatih, dan tentu tidak bisa instan ya, kecuali tertentu yang memang secara lahiriah ditakdirkan untuk bagus sejak dari awal gitu. Kemudian yang ketiga adalah ability ya, KSA kalau disingkat ya. Ability ini ya kemampuan untuk menjadi teladan, kemampuan untuk memberikan pemikiran atau ide-ide yang kritikal, adaptif dan sebagainya ya. Nah, ability juga diukur dari track record selama penugasan nih. Jadi tidak hanya teori aja, tidak hanya teori yang berbasis personal value aja, tapi dia juga harus berbasis pengakuan eksternal terhadap dia gitu loh. Selama penugasan dari jenjang manajemen trainee, staff, senior staff, asisten manajer sampai direksi itu oke atau enggak gitu loh. Karena sesungguhnya ability ini di treatment lama, di treatment panjang. Seseorang yang akan menjadi pimpinan dalam skup organisasi, skup lembaga, kementerian, bahkan negara sekalipun itu punya punya track record atau journey karir yang tertentu dan harus firm ya. Kadang-kadang bisa jadi hambatan tersendiri tuh kalau dalam proses journey-nya terkendala pada satu step gitu loh, pada masa lalu atau apa dan sebagainya. Dan yang kedua ya pasti gerakan ya. Tapi kan kita garis tangan itu kan keberuntungan, takdir ya, ya harus diperjuangkan dengan kemampuan yang berbasis ability. Terus lain-lain ada sih, kalau saya sih biasa sharing ke teman-teman tim kami itu, selain ability, attitude ya. Attitude itu bisa masuk di ability, tapi sebaiknya didiferensiasi gitu. Karena attitude itu kan basis dan point of view-nya itu banyak ya. Ada attitude kita terhadap lingkungan, attitude kita terhadap mempantaskan diri kita sendiri gitu ya. Attitude kita terhadap ke komitmen GCG, organisasi dan sebagainya itu juga perlu dipastikan tuh apa attitude itu oke gitu ya. Kita memang tidak sempurna ya di level manapun, kita sadar diri bahwa kita ini penuh keterbatasan, penuh salah, penuh kekeliruan ya, sebaik-baiknya kan memperbaiki. Nah itu nanti akan dilihat juga tuh tingkat kekeliruan atau kesalahan di masa-masa lalu atau apa tuh diperbaiki atau tidak, itu juga diukur ya. Kemudian yang kelima itu kalau saya boleh tambahkan empower ya. Setelah attitude dia mampu nggak menjadi inspirasi untuk menumbuhkan gotong royong, penguatan organisasi. Bahkan yang paling konkret bisa kita lihat tuh dia bisa nggak bertugas dengan tim yang berbeda dalam kondisi memperbaiki kinerja gitu. Ada tim sebelumnya dengan anggota seluruhnya, pasukannya itu pasukan leader sebelumnya dengan kondisi perusahaan atau organisasi yang cukup tidak menguntungkan atau dalam kondisi rugi besar lah. Dia mampu enggak tuh mengembalikan untuk minimal tidak rugi atau mengurangi kerugian atau bahkan mengembalikan menjadi keuntungan dengan tim yang sama gitu loh. Nggak nambah-nambah tim berhasil. Nah itu juga diukur tuh dari empowernya gitu ya. Kalau dia bongkar pasang tim berhasil sih udah biasa. Nah sekarang kita tes dengan tim yang sama, hanya dia yang hadir berhasil. Nah ini yang luar biasa. Kadang saya suka bercanda sama teman-teman tim saya. Coba yang bisa seperti itu saya kasih sepatu deh. Bukan nilai sepatunya ya, tapi memang kita konkret ingin mendrive tim itu agile atau adaptif terhadap sesuatu dan punya motivasi lebih dibanding leader sebelumnya. Makanya saya sangat setuju ya, terlepas dari pro dan kontra gitu, kaderisasi di militer itu menurut saya sih positif ya. Karena apa? Karena di militer itu penugasan paling lama setahun setengah gitu ya. Kadang 6 bulan ganti, 9 bulan ganti. Yaitu untuk tour of duty gitu. Karena pasti pemimpin baru itu berkeinginan meningkatkan kinerja sebelumnya dan membuat sesuatu yang sifatnya improve dari sebelumnya. Bahkan yang paling ekstrim membuat sesuatu yang eksponensial dengan sebelumnya. Tapi ke arah yang positif ya, bukan sekedar reputasi personal dan sebagainya gitu loh. Jadi itulah yang mungkin perlu kita exercise lebih dalam nanti di diskusi ya Pak Novian ya. Nah, memahami stakeholder ini juga amanatnya ISO integrasi ya, Integrated Management System. Kita selama ini fokus pada internal stakeholder atau personal eksternal stakeholder saja. Jadi internal stakeholder ya pasti atasan, teman kerja, kemudian pemegang saham misalnya, ya dan sebagainya lah ya, owner lah ya. Kalau eksternal stakeholder ini sebenarnya kan banyak loh, pengkritik sekalipun gitu ya, atau dalam tanda kutip opposite side atau musuh lah dalam satu kompetisi secara positif itu, musuhnya musuh yang positif ya, jangan yang negatif nih. Jadi musuh dalam artian kompetitor pun kita jadikan sebagai eksternal stakeholder kunci ya, supaya kita bisa memplanning atau menstrategikan apapun terkait dengan kita itu lebih akurat, lebih agile, lebih lincah, lebih canggih dan sebagainya gitu. Sayangnya seringkali musuh dalam arti positif tadi atau eksternal stakeholder itu yang baku aja. Yang baku itu ya supplier, customer, vendor, perbankan, pemerintah apalagi gitu ya.
pemegang saham, dan society, komunitas ya. Padahal ada tuh external parties yang sangat menguntungkan kita kalau di treatment secara canggih itu ya kompetitor sebenarnya. Kompetitor atau musuh sebenarnya bisa juga kompetitor itu munculnya dari internal gitu ya, orang-orang toksik dan sebagainya dan lain-lain yang tidak mau berubah, yang nyaman pada zonanya dan sebagainya itu kita treatment tuh. Sehingga nanti organisasi akan mampu mengintegrasikan stakeholder dengan baik. Ini kunci sukses yang kedua nih. Yang pertama kan tadi kompeten ya. Kan kita kan ceritanya leading HR for business sustainable gitu ya. Yang pertama harus kompeten dulu tadi. Yang kedua ini yang dalam tayangan slide, dia harus bisa mampu mengintegrasikan stakeholder dengan baik dan efektif tentunya. Kan parameter baik kan tepat, efisien, efektif, sustain atau bisa ditreatment dengan optimal seterusnya gitu loh ya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya via chat atau Silakan kita diskusi. langsung unmute ya, langsung bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau enggak, saya dulu nih Coach, saya pancing. Silakan, silakan. Izin, Coach. Berarti item stakeholders ini atau interested parties ini kan penting ya, Coach. Jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang kita lupa identifikasi dan masukkan ke dalam daftar stakeholders kita. Tadi yang Coach bilang salah satunya kompetitor itu penting ya, biar dia tahu posisi kita dibanding kompetitor ada di mana, apakah di bawah, apakah sama, atau kita di atas. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Mereka juga punya need dan ekspektasi yang harus kita identifikasi sehingga positioningnya bisa jadi lebih pas gitu ya coach ya kurang lebih ya. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi jangan sampai stakeholder ada yang lupa. Nah, karena sebenarnya kompetitor itu juga perlu untuk kita bisa melakukan evaluasi diri ya positioning kita ada di mana. Oke, good. Ya. Luar biasa nih coach Dan pembahasan. satu lagi, kita harus punya backup plan yang ekstrim, di mana stakeholder kompetitor tadi yang terkuat, yang nggak bisa kita lawan atau kita saingi, kita jadikan partner gitu loh. Ya, 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 Kalau ya. dia di atas ya kita di bawahnya ngesubkon atau vendor atau partnershipnya dia. Gitu. Pokoknya intinya fokusnya adalah gimana opportunity itu tetap ada di tangan kita gitu loh. Betul. Itu Ya, sampai segitunya harus kita akalin atau strategikan gitu loh. betul, Kira-kira betul. itu ya coach ya, coach Betul, betul. Novian. Apalagi sekarang eranya kolaborasi ya, termasuk Nah, kolaborasi dengan itu kompetitor betul. juga ya coach ya. Yang penting ngopinya jangan itu-itu aja, harus dijadwal. Oh, Senin sama betul. siapa, Selasa sama siapa mulai sekarang gitu loh ya. Oke, Dan ada yang pertanyaan. diajak ngopi adalah yang punya opportunity positif terhadap organisasi gitu ya tentunya. Siap. Oke, Oke. itu sih kira-kira diskusinya. Ada Silakan lagi teman-teman monggo. yang ada yang ingin bertanya, monggo silakan ya. Silakan unmute dan langsung atau mungkin ingin menambahkan atau mengurangi silakan. Oh, ini ada dari Pak Damar Lumohon. Izin bertanya. Pak Damar apa bisa langsung unmute silakan Pak Damar biar lebih seru. Kalau nggak saya bacain. Saya bacain ya Pak Damar. Untuk menuangkan mengenai isu internal dan eksternal stakeholders ke dalam sebuah dokumen, apakah ada contohnya? Waduh, ini udah bicara konsultan ISO nih nanti. Silakan, Coach. Ya, ya, pasti ada Pak. Yang tidak ada itu yang nggak ada dalam bukunya itu, tapi bisa diadain dengan diskusi gitu ya. Ada Pak. Jadi setiap dalam ISO standar itu ada template-template atau panduan atau form yang sudah baku secara global untuk mengexercise atau melakukan managing stakeholder gitu ya. Nah, tapi biasanya memang harus ada konsultan atau supervisor atau advice supaya bisa disimplifikasi gitu ya, karena belum tentu kapabilitasnya perusahaan satu dengan yang lainnya cukup bisa mengikuti aturan yang global tadi, dan jangan sampai kontraproduktif gitu loh, maunya ngikuti standar tapi malah mempersulit diri, kan ini yang bahaya. Nanti orang jadi antipati sama ISO dan manajemen sistem gitu loh ya. Ada Pak, kami sangat mensupport upaya-upaya untuk mengeksersis itu lebih deep dive gitu. Ya ini jadi contoh, jadi masukan juga nih untuk NQA ya, ke depan bikin tuh topik khusus bagaimana cara mengelola stakeholder internal sesuai ISO tapi simple dan efektifnya. Udah kita bahas itu aja dalam 1 jam. Bakunya gimana, simplifikasinya gimana, penerapannya gimana, evidennya apa, siapa aja yang terlibat, kalau ada over processing atau over item atau tidak lean harus ngapain gitu kan, dan cara KPI pengukurannya apa. Nah ini perlu nih coach buat satu edisi khusus ini. Siap, siap. Oke, nanti kita terima kasih. Kita akan coba bahas karena isunya ini juga bagus ya. Dan ini Ya, masalah stakeholder ini kan dibahas di semua ISO ya. Apapun ISO-nya diwajibkan di klausul 42 itu membahas mengenai interested parties atau stakeholder. Ini ada pertanyaan tambahan nih, Coach. Sorry, dari Pak silakan Tritan. silakan. Pak Tritan bertanya, kenapa sell holder itu masuknya eksternal ya, bukan internal? Silakan, Ya, Coach. baik, bagus nih. Jadi gini, shareholder itu kan banyak ya definisinya ya. Shareholder itu kalau di internal tuh yang garis lurus intinya gitu aja. Cara membedainya gampang.
pemegang saham yang sifatnya garis lurus. Kalau di BUMN ya ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Keuangan, ada lembaga yang mewakili negara gitu. Itu namanya internal shareholder ya. Tapi jangan lupa bahwa perusahaan-perusahaan seperti TBK gitu yang sudah go public IPO itu kan shareholdernya ada dari eksternal juga. Bahkan musuh kita bagian dari shareholder tuh. Musuh kita dalam artian pemilik saham tertentu yang punya bisnis yang sama dengan kita atau pemilik perusahaan yang punya bisnis sama dengan kita beli saham kita itu kan bisa shareholder eksternal tuh. Intinya kalau satu garis lurus itu pemegang saham yang bisa dimasukkan secara internal stakeholder, tapi kalau tidak satu garis lurus itu bisa dimasukkan di external shareholder. Itu aja Pak, cara mudah untuk Oke, membedakannya Pak. mudah-mudahan kejawab ya Pak Tritan. Oke, lanjut. Ada lagi mungkin kalau yang ingin bertanya monggo silakan mengenai stakeholders. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut Coach. Clue yang ketiga supaya membangun leading HR yang berdaya saing adalah isi ini. Isi itu integratif, smart, dan inspiratif. Jadi integratif itu ya apapun harus dipadu-padankan gitu ya, harus di alignment, harus dikolaborasi ya. Lalu smart itu berpikir tidak sosok, tidak kacamata kuda, bikin ide-ide yang competitiveness dan juga kekinian, kadang sepele tapi berdampak atau berdaya optimal gitu, dan menginspirasi ya. Menginspirasi itu minimal untuk personal itu sendiri minimal gitu, syukur untuk tim dan juga korporasi secara umum gitu ya. Nah ini kuncinya. Patokannya adalah implementasikan IMS secara optimal, terus mau bergaul secara global networking dan juga mengupdate knowledge secara organisasi. Kalau bicara organisasi kan ada departemen, ada personal, karyawan, sampai ke leader-leader dan corporate itu terhadap lingkungannya. Gitu. Cukup banyak kan di kementerian sektoral, di swasta, di manufaktur, di industri macam-macam itu ada integrasi manajemen tuh. Ada quality management terkait dengan mutu, ISO 9001, ada SMK 3, PP 50 2012. Di Kementerian Teknis ada masing-masing tuh sistem manajemen keselamatan ketenaga listrikan di Dirjen Gatrik ya. Ada sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan kebandar udaraan, sistem manajemen keselamatan perkereta apian, pelabuhan, banyak banget lah. Terus RKPPL, sistem manajemen pengelolaan lingkungan, pengelolaan lalu lintas, anti bribery gitu ya. Belum nanti tambahannya banyak sekali ya coach ya, ada ISO IT SMKI 27001, manajemen risiko 31.000, lalu ada bisnis continue itu 22301, ada engineering 19.001 dan sebagainya lah. Nanti kalau dibacain semua habis waktu kita nih. Jadi intinya kokoh dan juga fundamental memelihara penerapan implementasi IMS-nya. Kokoh mengimplementasi dan memelihara, artinya menjaga terus tuh. Kalau bisa, kalau kita bayangin IMS itu kayak bidang miring ya, gilingin mendorong roda pada bidang miring. Kalau bisa selalu naik. Ganjalannya tuh ya IMS. Kalau dia mau turun diganjal, biar stuck dulu. Biar resiliensi lah. Nanti baru didorong lagi. Nggak boleh turun, naik boleh. Turun nggak boleh. Nah itu pentingnya IMS di situ tuh. Nomor 3 ini. Ya, Ya. Coach, sebelum ke sana ada pertanyaan tadi yang di slide Oh ya, sebelumnya silakan dari silakan. Pak Kalau ada yang Damar mau diskusi. Dumohon. Saya bacain ya. Apakah ada ukuran untuk memastikan bahwa harapan stakeholder itu terpenuhi? Silakan, Ya Coach. pasti pasti ada sih ya. Yang paling sederhana internal stakeholder karyawan ya. Karyawan kan pasti ingin kesejahteraannya naik, terus kenaikan gajinya juga per waktu tertentu terukur gitu ya. Lalu jasa produksi atau bonus tahunan juga tercapai gitu loh. Target perusahaan tercapai itu kan ukuran yang paling biasa dan pasti dipunyai oleh semua organisasi ya. Belum nanti eksternal stakeholder seperti perbankan. Kalau dia injek dana kan harapannya pendanaan dia bisa sustain, profitabilitas dari pendanaan dia juga bisa dia terima, benefitnya kan gitu ya. Kalau dia nanti ukurannya nggak bisa balik kan ya di stop kreditnya dan nggak dicairkan lagi pendanaannya kan gitu. Jadi pasti ada ukurannya dan itu setiap owneris atau setiap pemilik proses bisnis wajib membuat KPI itu. Pemilik proses bisnis bidang SDM, KPI-nya apa? Misalnya SDM itu ya setiap tahun saya harus bisa melakukan tinjauan terhadap remunerasi yang efektif, optimal, kemudian bisa menambah keahlian dan sertifikasi bagi keahlian tertentu gitu ya, sebanyak berapa persen misalnya, pertumbuhan karyawan dan yang sering diukur employee engagement ya, pengukuran engagementnya karyawan terhadap perusahaan tuh berapa persen. Nah itu kan ada ukuran-ukurannya tuh setiap departemen. Keuangan juga gitu, cash flow berapa, collecting period berapa gitu ya. Nanti di marketing udah pasti, kalau marketing basisnya basis target ya. Marketing, penjualan, produksi,
dan sebagainya. Itu ada Pak, termasuk external stakeholder KPI-nya juga tersaji ya. Itu Coach, kira-kira Coach. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Damar. Kalau masih kurang puas silakan ada pertanyaan baru. Saya pengen coba bahas yang isi ini Coach ya. Jadi ini kan Ya, outputnya adalah perusahaan wajib harus melakukan integrasi ya. Atau sekarang ada ya, istilah manajemen sistem terpadu atau terintegrasi. Karena di lapangan Coach, banyak sekali saya lihat beberapa BUMN atau beberapa perusahaan, mereka belum fully integrasi tuh Coach. Masih banci lah ya. Jadi audit ya, internalnya masih masing-masing gitu ya, audit eksternalnya juga masih beda-beda gitu ya. Ya, kan harapan ISO karena klausulnya sama, semuanya harusnya bisa diintegrasikan, outputnya, implementasinya bisa terintegrasi juga, outputnya lagi lebih efektif dan efisien. Nah, kenyataannya di lapangan masih banyak yang belum fully integrated tuh, Coach. Jadi ini PR kita bersama bahwa seharusnya mereka bisa mapping mana yang terintegrasi seperti di gambar sebelah kiri ini. Kalau bisa terintegrasi ya otomatis akan lebih efektif dan efisien. Gitu ya, Coach ya, kurang lebih ya. ya, setuju, setuju. Jadi kuncinya leadership dan empower ya. Pimpinan yang membumi, memberikan contoh, meneladani, itu cepat atau lambat bisa mengempower organisasinya. Dan mau dikritik ya, mau diberi masukan, disalahkan juga mau. Yang namanya kita kerja kan supaya lancar, supaya perform lah ya semuanya gitu. Intinya kan ISO juga mengajarkan core-nya kan leadership dan empower ya. Leadershipnya bagus nggak bisa mengempower ya seperti flying without wing ya, terbang tanpa sayap itu ya, pek aja gitu kan. Siap, Coach. Oke, kira-kira itu Oke, ya Coach ya. sip. Saya Next, izin silakan. lanjutkan Lanjut, ya, lanjut, Mas. Coach. Mas Aldo lanjut, Mas. Nah, ini yang kita bahas nih Coach Novian ya. Jadi integrasi klausul dalam manajemen sistem itu kan kuncinya di tengah tuh Pak, leadership dan empower ya. Ini nggak usah dijelasin lagi. Dan yang terpenting dan tidak kalah penting ya tanpa mengesampingkan yang lainnya adalah inovasi. Budaya inovasi, budaya improvement, continuous improvement tuh harus mengakar, harus fundamental, dibangun bersama-sama, dievaluasi secara ketat, rapidly gitu ya. Dan harus berdampak, ukurannya harus jelas gitu. Kalau bagus di atas kertas, penilaian scoring-scoring saja yang ngapain gitu loh ya. Ya berdampak tuh ya produksi makin efisien, produktivitas makin naik, reputasi perusahaan semakin tinggi, rating kredit perbankan kita semakin baik, terkenal di kompetisi global secara positif, dan lain-lain itu berdampaknya harus seperti itu. Kalau cuma lulus audit ini, audit itu, nilainya 110 pun buat saya nonsen kalau tidak berdampak secara konkret ya. Kan walaupun nilai sebatasnya 100 kan kadang bisa aja coach 110, tapi bagi saya nggak penting itu. Yang penting adalah dampaknya ya, outputnya gitu. Ya penting angka, tapi ya tidak kalah penting output konkret ya tadi yang kita sampaikan di diskusi-diskusi sebelumnya. Nah, ini sorry abaikan foto-foto ya. Ya kita hanya ingin mengexercise bagaimana peran change agent itu tidak hanya berhasil namun juga menghasilkan. Yang tadi saya bilang, lu lulus scoringnya 99,99 pun kalau tidak menghasilkan output output organisasi secara konkret yang berdampak ya menurut saya agak disayangkan aja gitu. Berhasil kan, berhasil tugas, bisa lulus audit, skornya tinggi, non-conformity-nya nol, bahkan hanya ada OV. OV itu opportunity for improvement ya coach ya, dan lain-lain gitu. Ya itu bersyukur sih, tapi tidak menghasilkan. Yang saya bilang menghasilkan tuh ya berdampak nyata terhadap organisasi saat ini dan juga pemilik organisasi, ekosistem dalam satu organisasi secara keseluruhan, dan menjamin keberlangsungan dan mengupayakan keberlangsungan bisnisnya itu juga terjaga. Nah, kira-kira itu ya. Makanya harus menjadi dan membentuk change agent yang tidak hanya berhasil namun juga menghasilkan. Menghasilkan itu berdampak tadi ya. Nah, yang keenam, selalu hadir komitmennya di setiap kesempatan. Ini juga mohon izin abaikan yang tipe-tipe ya, karena bikinnya buru-buru nih Coach Novian. Yang penting esensinya No, ya. no Jadi problem. intinya gini, Ini selalu hadir. sengaja coach biar pada nggak ngantuk coach. Jadi kalau Iya, udah iya, iya, tipe iya. jadi melek semua coach. Mending minta maaf daripada minta izin nih ya. Jadi saya minta maaf kalau banyak tipe-tipe, tapi substansinya yang mau saya sharingkan adalah informasinya ya. Jadi selalu hadir komitmennya di setiap kesempatan. Orangnya satu, tapi komitmennya ada di mana-mana gitu loh. Itulah membangun HR yang leading ya untuk keberlangsungan bisnis dan daya saing tadi. Contoh paling sederhana, foto paling bawah tuh bosnya satu, tapi kalau audit ada di mana-mana gitu. Misalnya menggunakan digitalisasi, virtual audit, manajemen walkthrough secara online gitu ya. Lalu dia juga, setiap saya ngomong begini nih di korporasi saya bikin barcode recording. Sehingga orang yang tidak berkesempatan mendengarkan saya secara langsung detik ini, jam ini, bisa memutarnya berulang-ulang kapan saja dan di mana saja.
Jadi manfaat kebaikannya tuh multi level gitu loh ya. Tidak hanya ikut, ya mungkin kan ada yang sibuk, ada yang lagi di pantai, ada yang lagi di bengkel gitu kan, ada yang lagi sarapan. Ya itu apa namanya balancing ya. Kerja kan harus well being ya. Tapi saya punya cara gitu loh. Bagaimana kehadiran dan komitmen saya ada di setiap kesempatan gitu. Ya dengan tadi leadership berpikir terus, ya caranya nih saya bisa hadir komitmennya walaupun saya tidak bisa dipecah belah jasadnya atau fisiknya gitu loh ya. Kira-kira seperti itu sih coach. Sederhananya ya selalu berpikir komitmennya ada di mana-mana, ngingetin setiap saat di WA group misalnya, Ya. kendaliin proses bisnis dengan platform-platform digital yang paling sederhana gitu. Misalnya WA group, kemudian virtual-virtual yang bisa dilakukan dengan multitasking, barcode recording learning dan sebagainya gitu loh. Dan saya punya template di organisasi yang bisa diakses oleh siapapun dengan mudah dan tidak berbiaya dan mengendorsement mereka dengan self improvement masing-masing gitu. Kira-kira itu coach yang keenam ya. Oke, berarti coach dengan teknologi yang kekinian ya, harusnya ini bisa dipenuhi ya, kecuali seorang leadernya yang mungkin emang totally gaptek ya, jadi agak susah menggunakan teknologi, atau mungkin dia punya staff yang luar biasa sehingga dengan teknologi kehadiran beliau bisa di mana-mana seperti yang di persyaratan nomor 6 ini ya coach ya. Iya betul betul. Jadi itu sih komitmen itu kan bisa berbentuk inovasi digital atau cara untuk mengimplementasi strategi pimpinan gitu ya. Dan ini sangat membantu efisiensi nih Pak. Hmm. Karena kan kalau audit offline kan kita harus beli tiket, waktu kita juga belum tentu tersedia, kita pasti ada keterbatasan dengan unit yang puluhan, nggak bisa dalam 1 tahun kena semua gitu lah. Jadi sedikit banyak membantu tidak hanya hadir komitmennya di setiap kesempatan, tapi mengefektifkan segala sumber daya juga di setiap kesempatan. Baik, yang ketujuh mampu mentransform integrasi manajemen sistem dengan produktivitas dan zero loss bisnis nih. Selama ini kan kita fokusnya mengurangi risiko ya, mengurangi risiko kecelakaan, risiko kehilangan aset, kerusakan aset, risiko penyakit akibat kerja, ya pencemaran lingkungan. Memang itu kalau dikapitalisasi juga kerugiannya tidak sedikit ya. Tapi juga yang tidak kalah penting, output utamanya harus kita rilis gitu loh ya. Misalnya tadi produktivitasnya satu orang biasanya 1 jam menghasilkan sekian ya dengan prinsip leading HR ini harusnya sejam menjadi sekian plus sekian gitu kan. Serta harus juga seminimal mungkin mengarahkan ke zero loss bisnis ya. Artinya kecil-kecil kebocoran, risiko kerugian, kehilangan reputasi itu termanage dengan baik gitu loh. Memang kita tidak sempurna, pasti bocor kecil itu pasti juga selalu ada risikonya gitu ya. Tapi dengan leading HR yang kita kembangkan, seminimal mungkin lah. Kalaupun masih terjadi, masih bisa tercover oleh contingency plan atau contingency clause dalam sistem managing risk secara enterprises management risk yang kita tetapkan di organisasi. Karena hakikatnya tadi IMS itu melindungi kelangsungan usaha dan IMS adalah bagian integral dari strategi bisnis yang tidak bisa dipisahkan dan berdaya saing. IMS itu ya integrasi manajemen sistem ya. Apapun sistem manajemen yang ada di kita, di Bapak Ibu ya perlu dan sangat dibutuhkan integrasinya. Ini aku komenin dulu ya, Coach, berarti ya. Boleh, boleh. Seorang Silakan, leader silakan. harus memiliki skill terkait dengan manajemen resiko ya. Jadi nggak hanya bisa melihat resiko yang sekarang, tapi the future risk pun dia mampu tangkap sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan resiko-resiko yang ke depannya. Oke, next. Lanjut, Coach. Oke, dan yang ke-8, selalu menutup celah, sungguh pun sangat amat kecil gitu loh. Karena teorinya kan begini nih, biasanya kerugian sistemik itu kasat matanya gede, tapi jauh lebih gede yang tidak kasat mata gitu loh. Seperti teori iceberg ya. Lalu bisa dilihat dari tangki atau tabung ini gitu ya. Expenses itu memang kecil, tapi kalau dibiarkan tidak ditreatment dengan baik, maka akan menjadi gede, akan menjadi losses. Bocor kecil akan menjadi malapetaka ya kalau nggak ada treatment dan juga pengendalian gitu loh. Seperti yang tercantum di layar nih. Contoh sederhana nih, gambar sebelah kanan kan gambar kecil-kecil nih. Misalnya ya, kami bekerja membuat saluran. Kami bekerja membuat saluran, tapi pekerja kami pakai APD aja enggak gitu loh ya. Pakai APD aja enggak. Ada juga yang nggak pakai baju gitu karena panas kan. Kerja di saluran kan panas banget tuh. Ya itu juga sedikit banyak jadi bocor kecil, reputasi kecil-kecil hilang. Lama-lama masa sih sekelas perusahaan gede kok boro-boro APD baju aja nggak pakai gitu loh misalnya.
Nah, ini yang kita harus treatment nih. Bocor-bocor kecil tuh yang gitu. Kotor pengerjaannya, walaupun kecil, habis kerja ya dibersihkan misalnya. Atau hanya sekedar tidak rapih penataannya gitu. Itu juga reputasi. Kalau tidak ditreatment bisa menuju ke kebangkrutan secara branding, secara reputasi dan sebagainya. Ini contoh di lapangan nih. Contoh di kantor juga sama gitu loh. Seseorang yang disiplinnya tidak ditreatment dengan baik atau SDM yang pengelolaannya tidak dikembangkan gitu ya. Nggak kerasa sih sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi lama-lama akan berdampak sistemik pada produktivitas, keunggulan organisasi, kekompakan, empower dan sebagainya. Gitu. Oke, berikutnya yang ke-9. Ini kita rasakan di Jakarta ya, Coach. Sekarang, Coach, banyak galian-galian. Nah, betul. Efeknya luar biasa, macetnya di mana-mana Nah, karena satu titik aja tuh. Mending kalau masih dikerjain, Coach. Tukangnya nggak ya, ada gitu, tapi galiannya nggak selesai-selesai gitu ya. Kayaknya nggak tahu apa ya. proyeknya berhenti. Yang di Cikini itu saya nggak tahu ya. Per hari ini Cikini itu masih ada lubang di tengah yang nggak tahu. Sepertinya udah nggak ada pekerjaannya juga gitu. Tapi efeknya luar biasa. Ini jadi apa traffic manajemennya juga ini merupakan expenses ya, Coach ya, dan pasti akan impact ke cost-cost lainnya. Monggo, lanjut Coach. Oke, berikutnya yang 9 ya, meningkatkan terus-menerus budaya kinerja unggul dan melestarikannya. Kita paham pimpinan itu datang dan pergi ya, Pak Novian ya, tidak Ya. berbatas fixed time. Kalau dulu kan jabatan 5 tahun ya 5 tahun, tapi kalau sekarang kan suka-suka pengembangan organisasi. Jadi maknanya positif ya, jangan negatif nih. Suka-suka maksud dan tujuan pengembangan organisasi. Kadang-kadang 6 bulan diganti. Ya kita sebagai profesional tentu ingin tetap berbudaya kinerja unggul dan melestarikan. Jangan alergi terhadap pimpinan yang silih berganti tadi, tapi kita tetap berpijak pada sisi profesionalisme kita sebagai karyawan maupun yang punya keahlian tertentu. Sehingga dengan modal 1 sampai 8 tadi, nomor 1 kan kompeten, nomor 2 tadi ya, nomor 3 isi dan lain-lain gitu ya. Maka nomor 9 ini kalau 1 sampai 8 sudah bisa dijalankan dengan baik, organisasi akan mampu dengan sendirinya mentransformasi budaya dari budaya ABS. Tahu ya Pak Novian ya ABS ya? Bukan air brake system loh ya. Ya, Jadi dari budaya asal ABS atau asal bini comply. seneng ya Pak, asal bini seneng Nah, ya. kira-kira itu kurang lebihnya ya. Siap, Jadi kalau itu sih nggak apa-apa, memang kewajiban. Bini itu harus seneng gitu loh ya. Kalau nggak seneng dosa itu hukumnya. lanjut Jadi Coach. dari budaya compliant menjadi excellent. Yang tadinya yang penting lulus audit, to-do list dilakukan, format-format diisi, SOP canggih, nilainya 100 gitu ya. Sehingga excellency atau sesuatu yang diharapkan secara optimal itu tujuan akhir gitu ya. Tujuan akhirnya pasti kadang tercapai, kadang tidak tercapai. Tadi loh Pak, fakta-fakta di sekitar kita kan lulus nilainya 97, audit SMK 3, tapi di lapangan pakai pakai baju aja enggak gitu loh ya. Mana manifestasi yang mendukung itu gitu loh. Itu kan dulu ya. Saya nggak cerita sekarang nih. Sekarang dengan menerapkan 1 sampai 8 mestinya berubah tuh dari budaya itu menjadi excellent by daily activities. Jadi namanya operasional excellent ya. Setiap saat kita berpikir bagaimana bisnis kita berbasis peningkatan kinerja, berbasis keberlanjutan, berfokus pada keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Bekerja tidak hanya memikirkan kita sekarang saja, tapi juga memikirkan penerus kita ke depannya. Melakukan proyek tidak hanya selesai untuk saat ini, tapi kita mikirin kelestarian lingkungan dan manfaat proyek ini bagi generasi mendatang gitu ya. Sehingga nanti compliant itu pasti didapatkan gitu loh. Ya pasti nilainya 97 kalau tiap hari kita kerjanya baik, baik SOP, setiap hal yang tidak simpel disimplifikasi, tapi bertanggung jawab gitu ya, dan sebagainya. Jadi intinya nanti akan merubah compliant stakeholder perspective culture menjadi excellent creating value stakeholder perspective culture. Kalau dulu shareholder atasan, kalau sekarang multi stakeholder perspective. Kuncinya tadi nomor 1 sampai 8 harus dijalankan dan konkret gitu loh ya. Yang menilai siapa? Orang luar, jangan kita sendiri. Itu coach kira-kira nomor 9 nih. Coach, Kalau ada yang ini mau oke. dikoreksi silakan atau didiskusikan ya. Teman-teman yang ingin bertanya mengenai poin 9, meningkatkan terus-menerus budaya kinerja unggul dan melestarikannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau enggak, saya yang mungkin bertanya nih Coach ya. Izin Coach, dengan sistem gonta-ganti pimpinan yang banyak terjadi saat ini Coach, dan kita Ya, lihat ya, ya, ya. kita lihat ini yang lebih menyedihkan sebenarnya terjadinya gonta-ganti yang totally berubah gitu ya, tanpa Ya, ya. memperlihatkan apa yang udah di-develop oleh pimpinan sebelumnya gitu ya. Intinya totally harus dirubah. Padahal yang sebelumnya mungkin ada hal-hal bagus yang udah terjalin gitu, tapi karena begitu ada pergantian pimpinan
yang bagus pun harus dirubah dan dihilangkan. Nah, gimana nih Coach melihat sustainability dari program-program dengan gonta-ganti dan banyak kalau saya lihat di beberapa teman-teman yang penting ya udah ikuti aja lah, nanti juga diganti programnya ya follow aja yang baru lagi. Sehingga sustainability-nya mungkin agak susah untuk kita ukur Coach. Gimana nih Coach kira-kira? Iya, ini memang sering terjadi dan kita bisa tidak jarang lihat ya di sekitar kita. Namun tadi loh bentengnya itu kan sistem manajemen ya. Sesuatu yang mengerjakan sistem manajemen itu kan langsung bisa kita lihat gap-nya begitu ada perubahan ya lewat SOP misalnya manajemen of change-nya ya. Karena perubahan organisasi itu kelihatannya sepele tapi itu sangat berdampak tuh apalagi yang berubah pucuknya ya pimpinan tertingginya gitu. Karena biasanya ada eksponensial strategi, ada visi yang agak berbeda dan sebagainya. Ya bentengnya sistem manajemen sih menurut saya. Karena kan dengan sistem manajemen kita bisa mempadu-padankan, bisa melakukan gap profesional yang bekerja di level bawahnya juga bisa mengingatkan, bisa mengexercise, bahkan bisa mengoreksi gitu ya, memberikan masukan. Walaupun belum tentu disetujui ya kita sebagai profesional kan punya etik ya, menyampaikan yang benar itu benar, yang sesuai itu yang sesuai, jangan dibolak-balik karena pimpinannya senangnya B, walaupun sesungguhnya AB ngomongnya B gitu kan. Itu tapi kan tadi ada cara komunikasi karena sistem manajemen juga ngajari kita komunikasi. Sehingga dengan kita ngusulin yang berbeda pun tetap disayang sama pimpinan gitu ya. Itu ciri-ciri profesional. Gimana caranya ngomong benar, tidak harus sama dengan visinya pimpinan tapi tetap disayang gitu loh. Nah, itu tadi ada 1 sampai 8 tadi. Makanya ini ilmunya bukan ilmu instan, harus kita treatment, harus kita tadi banyak ngopi gitu loh ya. Supaya apa? Supaya semua itu apa namanya saling mengendorse dan saling mengupgrade gitu loh. Itu Pak Novian, nggak usah bingung kalau itu kita kan punya sistem manajemen, nanti tinggal gap, menyampaikannya dengan skill komunikasi tadi kan, dan sebagainya. Jika pun tidak disetujui ya nggak apa-apa, yang penting kita udah menyampaikan, nanti tinggal pelan-pelan kita masuk lewat mana gitu kan. Ada departemen lain yang mungkin lebih oke, nanti masuknya lewat departemen tertentu, dan sebagainya gitu loh Pak. Oke, Saya oke. kira itu Pak Novian ya. Oke, jadi kita pagari dengan sistem manajemen yang solid, dengan yang bagus, siapapun pimpinannya, gonta-ganti, mungkin aturannya juga berubah, tapi dengan sistem manajemen yang bagus dan solid, mudah-mudahan kita bisa tetap eksis. Gitu ya kurang lebih Betul, ya, Coach ya. betul, Ini betul. ada komen dari Pak Ferry, oke, setuju dengan statement, ya banyak pimpinan yang berubah dan tanpa memperhatikan regulasi, sistem, dan goals. Syukur-syukur makin maju, malah ini kadang-kadang semakin turun. Ya, oke, ya. Tadi Pak Ferry dengan sistem manajemen yang solid, mudah-mudahan kita tetap bisa eksis, motornya tetap bergerak ya, sehingga tidak tidak langsung efek ke hal yang negatifnya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Vini, silakan Mbak Vini langsung di-unmute. Silakan Mbak Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Mbak Vini. salam sehat. Ini izin coach Sehat ini selalu Mbak. ya. Ini saya memang mendapatkan suatu gambaran Bapak semua ini di kantor saya. Pertama, memang sesuai dengan penyampaian Pak Putra, memang gonta-ganti pimpinan itu yang pertama. Kemudian ada juga saya pernah dapat pimpinan yang tipis telinga. Apapun yang didengar, apapun yang ada masukan dari si A, si B, si C itu cepat sekali menanggapi. Terus ada juga yang pimpinan yang manajemen konflik. Dia berusaha mencari suatu solusi tapi dengan mengadu-ngadu gitu. Hasilnya mengadu domba, kalau dibilang adu domba nggak pas, tapi mengadu antara konsep si A dengan si B dengan si C dan sebagainya. Sehingga kami melihat pimpinan ini punya trikkah dalam hal memimpin seperti itu atau eh, bagaimana menghadapi pemimpin yang seperti itu? Mungkin itu yang menjadi catatan kami yang dari bawahan atau staf di bawahnya untuk bersikap seperti apa. Mungkin itu aja Pak Putra, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Coach, silakan Coach. Ada pimpinan Ya, yang tipis telinga, ada pimpinan yang ya, pakai sistem manajemen konflik gitu ya, suka ya, mengadu-adu ya, untuk ya, ya, mengucilkan. ya, ya. Monggo, kira-kira Oke, anak buah harus seperti pertama, apa nih? ya, pertama tadi manfaatin, kembali lagi saya nggak akan bosan-bosan ngomong sistem manajemen, improvement, digitalisasi ya. 3 item itu yang menurut saya saat ini bisa jadi problem solving bagi seluruh masalah tuh. Contoh ya, untuk yang tipis telinga ya kita berdayakan WBS, whistleblowing system misalnya. Ya, jadi sistem pengaduan, sistem konsultasi, kemudian dibentuk semacam komunikasi si otok atau komunikasi 2 arah town hall meeting misalnya. Sehingga
masalah tuh tipis telinga itu dibahas secara di forum umum, semua direksi pimpinan ada, level perwakilan departemen ada, serikat karyawan ada. Jadi disitulah kita berdiskusi kebaikan supaya tidak saling curiga ya. Bisa aja, sorry ya Bu ini ya, bisa aja itu prasangka kurang positifnya karyawan tertentu terhadap pimpinan. Belum tentu pimpinan memaknainya seperti itu gitu loh. Kan namanya kita manusia kan ada dong kadang-kadang kita praduga, kemudian apa namanya pikiran ini atau bisa juga iya yang disampaikan pimpinan nggak tahu kalau itu tuh kurang tepat atau mestinya masih bisa diperbaiki. Nah nanti mekanismenya mekanisme manajemen sistem, digitalisasi dengan konsep aduan, sistem pengaduan atau WBS ya, whistleblowing system, supaya nggak tipis-tipis banget gitu loh telinganya. Ada yang mengadu, ada tim yang memverifikasi, ada tim yang nanti sebulan sekali menyampaikan, Pak, aduan 10 ini ternyata yang 7 hoax, Pak, yang 3 iya, tapi kami punya treatment ini, Pak, arahannya apa. Jadi semakin kondusif organisasi itu. Dan pimpinan juga dipaksa untuk tidak semena-mena ya. Karena ada mekanisme sistem tadi, ada digitalisasi, ada pelaporan online, dan ada wadah untuk saling menemukan solusi terbaik di tengah gitu loh, untuk kebaikan dan positifnya perusahaan. Kira-kira itu sih Pak Aldo, Pak Novian ya. Mbak Vini, kejawab Mbak Vini kira-kira Mbak Vin. Ya, siap. Kalau yang untuk manajemen konflik gimana tuh, Pak? Kalau seandainya Nah, misalnya atasan di bidang A bilang begini, kemudian diadu bahwa si B bilang begini. Ya, ini kan menjadi suatu hal yang kita memang membuktikan, tapi kadang udah diputuskan dulu, jadi pembuktian kadang telat gitu, sebagai iya ya, gitu. Bagaimana, Pak? siap. Izin, Bu Vini dari Tanjung Perak ini pelabuhan apa ya? Ya, navigasi, Oh, coach. navigasi, oke oke. Jadi gini, tadi saya jawabannya sama ya, sistem manajemen, digitalisasi, dan apa namanya improvement ya. Solusinya adalah manajemen konflik itu juga dengan leadership, Bu. Leadership itu ya sudah, kita yang memang menyuarakan ada manajemen konflik, kan wasitnya selalu harus ada pimpinan tertinggi sebagai wasit. Kalau level manajemen konfliknya diciptakan di level menengah atau tidak terlalu pucuk di level kepala divisi atau BOD-1 ya disampaikan lewat wadah tertentu ke direktur yang mengelola konflik atau SDM, biasanya kan direktur SDM, supaya nanti difasilitasi town hall meeting, sehingga potensi manajemen konflik lebih besar lagi itu bisa ditreatment, bahkan bisa kita hilangkan secara pelan-pelan gitu, atau mungkin secara ekstrim dengan aturan. Misalkan kita di sistem manajemen kan ada tuh budaya well-being, working, kemudian ada juga budaya GCG, saling keterbukaan, no harassment, no bullying gitu ya, psychological commitment, psychological hazard commitment dan sebagainya gitu loh Bu. Jadi ada caranya dan jawabannya sama, sistem manajemen, digitalisasi dan improvement. Itu sih Bu, insya Allah lah itu bisa jadi solusi lah. Kalau Siap, yang siap, tertinggi coach. yang bikin manajemen konflik ya dia bunuh diri namanya, karena dia kan harusnya butuh butuh lokomotif bukan butuh gerbong gitu loh Bu. Itu ya Bu ya, kira-kira ya Bu. Memang nggak Siap. mudah Bu, tapi itu solusinya asal diperjuangkan. Ya, terima kasih, coach. Terima kasih, Pak Putra. Oke, thank you Mbak Vini. Lanjut Coach. Baik, Coach. yang ke-10 berwawasan keempat nih, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Karena dengan keempat ini, kita akan bisa membantu organisasi untuk menciptakan target dan performan kontrak yang lebih detail, kemudian win-win untuk semua stakeholder, bisa juga di-guidance oleh platform eksekusi monitoring dan tracing yang ketat gitu ya, dan pengukuran yang lebih jelas terukur KPI-nya, serta harus juga seimbang menerapkan reward dan konsekuensi komitmen. Jadi kebijakan penalti dan reward itu tegak gitu ya, jangan sampai berat sebelah, sehingga nantinya seluruh kesatuan ini bisa meningkatkan daya saing, revenue, profitabilitas ya, dukungan masyarakat, dukungan stakeholder, karyawan juga semakin baik, dan juga tentunya kepuasan semua pihak ya. Kepuasan, kalaupun ada ketidakpuasan itu akan bisa ditreatment menuju improvement lah intinya gitu. Oke, berikutnya yang 11. Fokus pada ESG ya. Jadi setelah 1 sampai 10 oke, terus sekarang perusahaan kan berkompetisi secara global nih. Kita juga mau nggak mau, suka nggak suka harus adaptif ya. Harus mengikuti perkembangan global, di mana ESG ini sekarang sudah menjadi syarat pendanaan global. Jadi kalau kita mau mengekspansi bisnis atau organisasi dengan kredit usaha atau kredit investasi di perbankan, tidak hanya perbankan global atau pendana global ya, tapi pendana lokal atau perbankan lokal yang sudah menerapkan requirement global
atau Global Requirement ESG itu wajib menerapkan dan mengimplementasi baik fisik maupun dokumen yang kaitannya dengan ESG implementing, Environment, Social, and Governance. Basicnya adalah 17 sasaran SDGs yang ada di sebelah kiri itu, yang dikategorikan pada 3 klaster, yaitu Environment, Social, and Governance. Kalau nggak salah ini sudah kita sharingkan di sharing sebelumnya ya, melalui IAEA ya, Ya, Pak Putra ya. Bos. Nah ini karena ini yang sekarang mempengaruhi ekspansi bisnis kita ke depan. Pendana global itu kayak JICA, EDB, World Bank gitu ya, dan lain-lain gitu, baik yang sifatnya perbankan maupun non perbankan itu sudah mempersyaratkan ini. Jadi kalau kita mau punya proyek strategis yang kaitannya dengan pengembangan perusahaan atau kebangsaan gitu, harus bisa menunjukkan kalau kita sudah menerapkan ini supaya ratingnya naik, ada sertifikat yang sesuai gitu sehingga pendana global tadi lebih percaya dengan kita. Dan ini peluang ya, tantangan juga peluang. Tantangannya itu harus disiapin semua. Peluangnya besarnya pendanaan global itu cepet-cepetan lah. Mana yang tercepat bisa menyiapkan ini ya dialah pemenang sesungguhnya gitu. Jadi ini sekarang harus fokus pada ESG ya. Dan itu benefit komersial ya. Yang non komersialnya ya tadi kita menghindari resiko kecelakaan kerja, menghindari resiko pencemaran, menghindari resiko di demo berulang-ulang oleh lingkungan sekitar karena bising, karena polusi. Terus kita bisa meningkatkan nilai ekonomi barang-barang yang kita anggap sampah gitu. Bahkan sampah sekalipun bisa kita transform nilai ekonominya gitu ya. Kan sekarang kan banyak tuh sampah jadi reuse, recycle. Kemudian apa? Eh, sampah bisa jadi RDF ya sebagai bahan bakar bisa digas mulai dari hal kecil di organisasi apa. Nanti ada ilmu, ada guidelines-nya di sini ya. Oke, berikutnya nomor 12. Nah, project management ya. Project management ini tidak hanya project management konstruksi atau infrastruktur secara fisik, tapi project management yang sifatnya non fisik juga perlu ya. Bagaimana kita tahu perannya bicara project management bukan project manager ya, tapi project leader. Kalau project management kan bedanya lead the project, kalau project leader set the vision. Kemudian sales rule, kalau project leader ya inspires the team ya, reduce risk kalau gini ya, fosters innovation gitulah, terus check the result kalau ini ya, promotes and collaboration, jadi lebih luas cakupannya. Kan project management tidak hanya fisik, misalnya project management untuk restrukturisasi keuangan, project management untuk tadi loh Bu, task force untuk menyelesaikan manajemen konflik yang sudah bertumbuh kembang di perusahaan, itu juga project management gitu. Maka yang dibutuhkan bukan project manager tapi project leader. Oke, berikutnya. Kemudian ada caranya nih. Apa ya cara yang bisa kita tetapkan dengan 6 poin ini ya? Manajemen dan planning, talent dan talent management strategi, talent readiness, integrated talent management system atau ITMS, dan ITMS di digitalisasi, on talent apps. Ya kan tadi solusinya sama kan? Nah, sistem manajemen, digitalisasi, kemudian improvement gitu ya. What the approach to the target. Oke, berikutnya. Nah, global talent sendiri berubah-ubah gitu ya di dunia, dan kita harus mengoptimalisasinya dengan melihat di angka-angka ini sebagai guideline kita gitu ya. Sekarang kan sangat berubah tuh. Kemampuan seorang insinyur banyak diganti oleh AI, robotik, software gitu ya. Sehingga dulu penghitung-penghitung struktur yang canggih itu sekarang banyak digantikan perannya oleh 3D modeling, terus 3D printing gitu ya, software-software tertentu. Maka yang perlu dilakukan oleh organisasi tentunya adalah ini, reskilling, upskilling, talent mobility ya, yang terpenting nih. Lalu teknologi integration in HR itu penting. Diversity, equity, dan inclusion atau DEI, kemudian continuous learning culture. Jadi tadi kami buat barcode learning session sharing gitu ya. Itu juga untuk tujuan ini, continuous learning culture, supaya pimpinan yang datang dan pergi itu ilmu dan kebaikannya tetap bisa diambil yang positif, diperbaiki yang kurang dan sebagainya gitu loh. Ini yang kita sebut dengan Global Talent Management Trends dan strateginya seperti apa. Berikutnya. Nah, kemudian ini kita ambil dari beberapa literasi ya. Jadi banyak evolusi dari talent management dan planning itu yang disadur dari konsultan global ya, konsultan yang top lah itu. Jadi saat ini memang kita ini dihadapkan pada pengelolaan dari inti SDM pada inti bisnis yang harus juga menerapkan lean organisasi gitu. Makanya munculnya digitalisasi ini jangan sampai kontraproduktif terhadap lapangan kerja, terhadap kompetensi personil yang dikalahkan oleh teknologi gitu ya. Tantangan kita saat ini ya tadi reskilling, upskilling, continuous learning,
terus membangun namanya knowledge management system, leading HR digital leading HR misalnya ya, dan sebagainya lah. Yang bisa dipercepat caranya ya tadi dengan talent mobility, dengan apa namanya internship misalnya, dan lain-lainnya. Karena dengan talent mobility ini orang jadi multitasking, anak-anak kita juga jadi lebih tahan banting, lebih well preparing dan sebagainya ya. Oke, berikutnya. Kemudian apa sih bedanya talent dengan talent management ya? Kalau talent itu kan seluruh karyawan adalah talent ya, tapi kandidat performer employee itu adalah hasil dari talent management. Makanya yang tadi di awal kita sampaikan tidak hanya KSA ya, untuk bisa menghasilkan top talent management atau top performer employees, yaitu KSA ya, ditambah tadi ability, attitude dan juga empower ya. KSAAE ya, bukan hanya KSA saja, knowledge, skill, attitude, ability, empower. Oke, berikutnya. Kemudian talent management strategi banyak sekali di perusahaan. Ini juga lagi-lagi pakai integrasi manajemen sistem ya. Bagaimana model pimpinan atau leadership itu jadi role model. Sehingga nanti muncullah program coaching, program mentoring, program consulting, program mentor ya, program shadowing. Shadowing itu bahkan kenapa sih setiap pimpinan punya PA, personal assistant, punya SDU, strategic delivery unit. Itu ya tujuannya biar bisa men-shadowing pimpinan dan networkingnya gitu loh Pak Putra. Jadi tidak hanya ilmu cara ngomong, cara komunikasi, bahkan networkingnya bisa di-grab. Sekali waktu tertentu pimpinan itu harus promosi atau harus berhenti atau diberhentikan gitu atau pindah job, si networkingnya tidak akan hilang, bahkan ditambah di library networkingnya dia gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Makanya harus ada strategi tuh, shadowing, mentoring, coaching, dan sebagainya. Jadi saya terus terang bisa seperti ini pun berkat guru-guru saya, pimpinan-pimpinan saya. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya padu padankan tuh caranya ngomong seperti apa, membuka acara seperti apa, penggunaan kalimatnya seperti apa. Itu juga hasil dari didikan pimpinan-pimpinan kami sebelumnya. Dari hasil talent management strategi ini gitu loh. Nah ini yang berikutnya adalah talent management strategi di BUMN ya. Ya BUMN atau swasta hampir sama sih menurut saya. Ada tadi ada main role, kemudian career management, ada enrichment role gitu ya. Lalu ada suksesi manajemen ya, mulai dari kaderisasi, talent mobility, talent classification, talent committee, sampai dengan top talent. Top talent itu kalau di BUMN mulai dari BOD minus 2 ya, dari level senior manager, kemudian VP atau SVP, kemudian direksi anak dan direksi induk. Itu ada steppingnya lah, kira-kira gitu. Lanjut. Kemudian ini employee experience untuk kebutuhan talent di masa depan, ini juga perlu. Kadang-kadang kita harus pro hire ya, harus pro hire atau partnership nih Pak Putra. Kalau kita butuh seseorang dengan kompetisi khusus untuk mengekspansi bisnis kita yang not as usual, yang tidak biasa, kita juga punya strategi pro hire manajemen, punya strategi partnership, punya strategi talent management dan sebagainya. Itu juga kita lakukan tuh. Supaya apa? Biaya seoptimal mungkin, saya nggak berani ngomong sekecil ya, takut salah. Biaya seoptimal mungkin, tapi hasil secepat mungkin gitu. Dan dia selain ditugasi di bisnis, dia juga ditugasi di pengembangan dan kaderisasi. Supaya kalau dia pergi suatu saat gitu, tim di bawahnya, tim task force udah bisa mengambil ilmu dan experience dari si ahli ini gitu. Kan belum tentu seorang pro hire expert mau dipermanenkan ya, kadang-kadang kan tidak mau gitu. Nah ini kita siapin. Oke, berikutnya. Kemudian talent readiness ya, kita memastikan kesiapan talent-talent kita dengan stepping tadi. Juga ada yang namanya leadership forum nih. Jadi talent-talent top performers itu kita kumpulin dalam change agent Pak Putra. Change agent HR, leading HR ini kita tuat suite ke beberapa departemen ya untuk melahirkan change agent yang lainnya supaya bisa dipakai atau memenuhi kebutuhan di lintas BUMN lah. Walaupun saya basicnya konstruksi atau infrastruktur, tapi saya harus bisa menyiapkan talent-talent yang bisa financial modeling, yang erat kaitannya dengan investasi infrastruktur, pengembangan SDM kan banyak ahli lingkungan misalnya. Sehingga bisa dipakai tuh di Pertamina, di Pelindo, di mana perbankan dan sebagainya. Yaitu kita katakan dengan talent readiness program. Lanjut. Kemudian integrated talent management system ya di BUMN biasanya berbasis kinerja, KPI dan juga ad hoc atau project lain ISO-nya ya. Kalau di kita ada ad hoc tapi basis pekerjaan itu biasanya project assignment, diberikan beberapa project assignment
bisa berhasil atau tidak itu tergantung kinerja yang bersangkutan dan timnya. Dan kita pin bahwa dia itu action, dia itu punya kinerja dan kita kasih semacam apa ya, semacam intensif gitu loh, semacam insentif supaya mereka bisa tugas belajar, bisa dapat advantages yang lebih dibanding yang biasa-biasa saja. Dan kita punya dashboardnya nih, dashboard untuk talent management readiness berbasis digital ya. Jadi kita bisa lihat tuh yang warna merah itu masuknya ke deadwood lah, kayu-kayu yang udah nggak berguna misalnya. Ada yang black horse, ada yang sifatnya black horse itu ya kuda hitam, ada yang rising star dan lain-lain. Nanti ada di slide berikutnya ya. Lanjut. Nah, ini anunya ya, kriteria penilaiannya nih. Jadi yang sebelah yang sumbu X atau sumbu horizontal itu adalah performance, hasil ditambah kebiasaan atau rutinitasnya dia. Yang ke atas atau sumbu Y itu adalah capacity ya, kompetensi, learning dan agility-nya dia. Nanti kita nilai, ada matriknya tuh nine grid box nih Pak Putra ya. Ada 3C tuh yang merah tuh udah yang bandel banget lah, unfit. Ya kita kasih coaching, nggak bisa ya kita carikan tempat yang lebih pas ya. Ada solid kontributor, orang yang bekerja biasa kalau dikasih tugas rutin berhasil, tapi kalau dikasih tugas yang tidak rutin kewalahan misalnya. Ada solid kontributor tipe 3A, ada sleeping tiger nih. Sleeping tiger tuh secara kompetensi dan IQ dia canggih, tapi nggak mau maju atau udah deh saya di sini aja lah, nggak mau lebih dan sebagainya. Ada promotable, tipe-tipe yang bisa cepat mempromosikan, cepat ngajarin dan sebagainya. Ada yang high potensial gitu ya. Ada juga yang lain-lain. Nanti ini kita mapping semuanya untuk talent readiness tadi. Lanjut, berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh HR Director gitu ya, kita lakukan penetapan, project assignment, lalu ada secondment atau data sharing, ada mobility ya, talent mobility yang kita lakukan. Sehingga dia bisa memahami kultur departemen lintas, tidak hanya departemen dia saja, biasa disiap padu padankan dengan tim manapun, dan berharap suatu saat dia jadi leader, disiapkan dengan tim manapun, dalam kondisi organisasi sulit pun bisa keluar dari kesulitan dengan tim yang apa adanya. Dengan tim yang tersedia, dengan tim yang terbatas sekalipun masih tetap bisa berhasil. Berikutnya, nah, terus pola kerja yang happiness nih penting nih Pak Putri ya. Happiness strategi. Jadi kita juga nggak mau berbasis target apa. Kita juga berharap mengelola itu ada keberkahan lah ya, mengelola HR itu. Karena kita menciptakan budaya bekerja gembira, riang, sukacita dan sebagainya. Lanjut. Nah, sesuai literasi banyak banget nih buku-buku yang kaitannya dengan kenapa sih prinsip bekerja gembira, riang itu penting dalam organisasi. Nanti bisa dibaca ya. Tapi intinya dari slide berikutnya. Nah, intinya adalah kita sebagai apa namanya, sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan tentu punya visi yang sama terhadap perusahaan, tapi juga punya visi yang berbeda terhadap keseimbangan bekerja, yaitu keluarga, kebahagiaan dan sebagainya. Visi organisasinya mungkin sama, tapi mindset levelnya karena kita punya kepentingan bahagia, ada private zone gitu ya, ada family zone, itu yang harus diketemukan di tengah tuh. Karena tadi ada berbagai diversity yang memang terjadi di lingkungan kerja gitu ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini paradigma kuncinya di sini sih, bekerja riang gembira itu. Kalau dulu paradigmanya itu kerja optimal, sukses lalu bahagia. Bahagia itu tuh belakangan gitu, seolah-olah outcome. Memang secara kasat mata iya, bahagia itu ya nanti kita bisa lihat di belakang. Bekerja, dikasih tugas, dapat gaji, bahagia atau tidak, dapat bonus. Tapi yang ingin kita transform pelan-pelan itu adalah ini. Kita harus riang gembira dulu dengan pekerjaan yang kita sedang geluti atau yang sedang ditugaskan gitu. Bahagia dulu, lalu ikhlas gitu ya, lalu terbiasa, lalu menjadi budaya, lalu bisa gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kerjanya lebih optimal dan sukses. Sukses itu di ujung karena bicara sukses, point of view-nya adalah bukan hanya personal karyawan, perusahaan negara untung, ya kan? Perusahaan untung, partner kerja untung, baru kita gitu loh. Logika hierarkinya kan sebenarnya gitu supaya aman, aman dan selamat jangka panjang. Tapi kalau kita udah sukses dulu, perusahaan belum tentu untung, pasti 5 tahun, 6 tahun lagi tadi yang didiskusikan di awal, pada bermasalah secara hukum dan sebagainya gitu loh ya. Jadi harus bisa ditransform nih paradigma pekerjaannya yang tadinya kerja optimal, sukses, bahagia, sekarang harus mentransform supaya seluruh organisasi di bawah kita adalah senang dulu dengan pekerjaan, ciptakan budaya kerja yang kondusif, atasan merangkul, bawahan mendukung, tuturi handayani gitu ya.
kerja optimal lalu sukses. Sehingga ini ujungnya adalah jauh lebih produktif, lebih kreatif, lebih tangguh, lebih bersemangat dan sehat semuanya gitu loh ya. Ya kan kesehatan harus diupayakan. Itu kan kewajiban kita ya. Masalah lain-lain kita serahkan yang kuasa. Nah, intinya ini kesimpulannya ya. Jadi kalau kita sudah kompeten, diperkuat dengan budaya leadership setiap level jabatan, dan sering ngopi tadi, ngopinya tentu yang berbeda-beda dengan partnership, ini ditunjang oleh integrasi manajemen yang fundamental, people, proses, teknologi, dan inovasi, itu akan mentransform organisasi lebih memiliki company advantages yang multi ya. Sehingga nantinya punya sasaran quality, delivery, cost, market intimate, growth, operational excellent, dan keberlangsungan bisnis terjaga. Setiap organisasi atau perusahaan yang sudah baik dari hasil diskusi atau sharing ini, misalnya nanti menjadi satu ekosistem. Ya, satu perusahaan bisa menjadi inspirasi perusahaan yang lain menciptakan ekosistem. Lama-lama akan menjadi national competitiveness. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekeliruan dan silakan kita bisa berdiskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa coach paparannya. Malah saya yang slide 2 dari akhir itu luar biasa ya. Jadi paradigma kita harus berubah ya. Dahulukan bahagia, jadi bahagia dulu, baru kita bisa kerjanya optimal, baru kita bisa sampai sukses. Jadi bahagia itu bukan di akhir teman-teman, harus mulai dari sekarang, dari awal untuk kita bisa kerja optimal dan menciptakan kesuksesan. Oke, izin Kopsukan masih ada waktu berapa menit untuk tanya jawab? Sampai 11.15 ya Pak, waktu Indonesia Barat Pak. 11.15 ya, berarti ada 15 menit. Monggo, teman-teman Ya, yang ingin silakan. bertanya silakan di unmute dan langsung bertanya, atau boleh hands up atau langsung unmute silakan, karena coach kita ada keterbatasan waktu sampai 15 menit ke depan. Silakan, silakan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya, langsung unmute dan langsung bertanya. Oke, sepertinya udah jelas semua nih coach ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Mas Aldo, kalau bisa tolong bukain slide yang dua akhir itu ya. Jadi dari semua pembahasan yang luar biasa ini, saya menangkap sesuatu yang luar biasa juga di pembelajaran pagi hari yang luar biasa dengan pembicara yang luar biasa. Ya, ingat terkait dengan mundur satu slide. Oke ya, jadi paradigma ini yang harus berubah ya teman-teman. Ya, jadi bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi dengan bahagia kita bisa mencapaikan hal-hal. Jadi harusnya itu di awal ya, kita mulai dengan bahagia. Tadi diinfokan bahagia dengan banyak cara ya, dengan ikhlas, tulus, ya, nerimo, syukur ya, Bersemangat. Ya. bersemangat ya, syukurnya level syukurnya ditambahkan sehingga kita selalu bahagia. Katanya. Dan ini peran leadership ya Coach Putra ya. Leadershipnya Betul, harus betul. mendukung ya. Betul sekali Coach, ini luar biasa pembelajaran yang kita dapati di pagi hari ini. Kita harus mulai dengan bahagia. Minimal kita berbagi ya, makin banyak berbagi katanya makin banyak menerima juga. Ya minimal membagi senyum dengan senyum sapa yang luar biasa. Tadi Coach selalu bahas mengenai ngopi-ngopi, ya teman-teman harus yang jarang ngopi. Biasanya ya sahabat saya nih Pak Tritan ini yang jadwal ngopinya selalu banyak ya dan di mana saja. Ya ingat ya, ngopi-ngopi itu adalah salah satu untuk bisa kita mulai berbahagia ya. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak, saya coba tutup agenda kita. Next, Mas Aldo. Oke, sekali lagi teman-teman, event kita ini free alias tidak berbayar alias gratis. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti teman-teman udah ikut pelatihan di pagi hari ini, plus materinya kan tadi isinya daging semua tuh, bisa di-reshare ke teman-teman yang lain dalam rangka untuk sharing ilmu atau berbagi. Kemudian ada e-book juga nanti teman-teman bisa dapatkan, sama rekaman ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang nggak full mengikuti, ingin mendapatkan rekamannya. Ada sedikit investasi, nggak besar, hanya 150.000 doang. Teman-teman bisa mendapatkan rekaman, 3 e-book, materi PDF, dan sertifikat sebagai bukti sudah mengikuti pelatihan hari ini. Foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke panitia, dan silakan order ke 4 item tersebut. Oke, ini 3 e-booknya ya. Teman-teman bisa dapat 3 e-book ini, bisa relevan dengan topik yang dibahas di pagi hari ini. Ya, yang senang baca silakan. Tak ada gading yang tak retak, kita butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman semua ya, agar kami webinarnya bisa lebih baik dari waktu ke waktu ya, karena kami punya event webinar setiap minggu dan kita harus melakukan inovasi dan improvement di webinar kita. Tolong beri masukan ke kami ya, dengan cara foto barcode-nya dan berikan inputan kepada kami agar ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, ini sorry. Ini Linktree NQA. Teman-teman yang ingin tahu mengenai NQA itu apa, kemudian ada beberapa sosial media, silakan masuk ke link tree-nya dan silakan bergabung di sosial media yang dimiliki oleh NQA.
Oke, sampai juga kita ke acara puncak kita foto bersama teman-teman. Tolong buka videonya ya, kita foto bersama dengan pembicara kita. Coach Subkan masih adakah? Ya, kita foto dulu bersama dengan teman-teman. Terima kasih Mbak Vini, Mas Abim, Pak Adit, ya, Mas Ardan, dan teman-teman yang lain ya, Coach Vance, Pak Aditya. Kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka dulu videonya. Thank you Pak Sis. Saya hitung ya. Kita kasih jempol deh. Kasih jempol untuk pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Ya, saya hitung. Satu, dua, tiga. Tahan, 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 tahan. Sebentar teman-teman. Oke, karena hanya satu slide saja. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah ikut event kita yang luar biasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengaplikasikan ilmunya di kegiatan teman-teman ya. Di kantor dan lain-lain. Dan bisa kita improve ke depannya khususnya terkait dengan sistem atau yang diajarkan oleh coach kita yang luar biasa. Kita apresiasi Coach Subkan, terima kasih untuk waktunya. Beliau harus Terima pindah kasih, kelas ya, Pak harus Nofrian. ngajar lagi di kelas berikutnya. Sukses selalu, Prof. Coach, thank you ya. Terima Ya, saya kasih semuanya. acara Salam ini hormat. dengan Terima kasih, Pak. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.